Hmm, Bayangin kalian malam-malam tiba-tiba ada polisi datang ke rumah. Kalian dituduh atas suatu kejahatan yang kalian bahkan nggak tahu atas dasar apa. Kalian ditangkap, diantar ke polsek. Sedangkan kalian nggak bisa apa-apa karena kalian tuh nggak punya pengetahuan tentang hal itu. Bahkan ketika dijelaskan tentang masalahnya, itu tuh kalian masih akan buta tentang hal itu. Kalian buta akan hukum yang terjadi di Indonesia ini. Pasti kasihan banget kan ya. Gak usah kalian deh. Mungkin teman kalian, keluarga kalian, atau ketika kalian melihat atau membaca surat kabar yang menjelaskan peristiwa yang sama seperti yang saya barusan jelaskan itu, pasti kita kayak merasa sedih gitu. Kita merasa iba. Kok ada ya? Kok bisa gitu terjadi? Nah, apalagi kan kalau kita terjerat kasus, pasti kalau secara hukum kita perlu meminta bantuan kepada ahli-ahli. Nah, ahli-ahlinya kan ada lawyer dan teman-temannya. Tapi kan nggak semua orang bisa mengakses itu ya. Hmm, Kira-kira kita sebagai mahasiswa bisa apa ya? Bisa dong. Kita lanjut bahas. Oke, kenalin dulu semua. Saya Putra Batara Sakti Wiguna, mahasiswa Fakultas Hukum dari UPN Veteran Jawa Timur dengan NPM 24 01 10 10 155 dari kelas Bela Negara G169. Oke. Selain di sini tugas ini video ini untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Ini saya karena dibagikan melalui media sosial YouTube, maka di sini kalian bisa bebas mendapatkan ilmu. Nah, di sini tuh tadi seperti yang saya ceritakan di awal tadi itu, saya akan membahas mengenai bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini saya akan menggabungkan dua aspek. Yang pertama dari sisi bela negara dan juga dari sisi hukum. Kira-kira gimana ya pembahasannya? Ayo kita bahas. Nah, dari hasil kasus yang telah saya sebutkan, saya mendapatkan judul artikel yakni Merajut Pertahanan Negara dari Ruang LKBH. Mengapa akses to justice adalah kunci mencegah disentrasi bangsa. Mungkin teman-teman yang bisa membaca lengkapnya bisa scan QR yang ada di sini ya. Nanti bisa scan QR kode di sini. Oke, saya akan lampirkan. Balik lagi ke sini. Kenapa sih LKBH itu penting banget dan juga mencegah nih kata-kata kuncinya di sini teman-teman, mencegah disintegrasi bangsa. Nah, itu tuh kenapa sih? Yuk kita bahas. Sebelum kita bahas, teman-teman harus tahu dulu kalau bela negara itu bukan hanya sekedar mengangkat senjata perang melindungi bangsa dan negara. Ya nggak salah sih, emang bener kalau orang-orang umum ditanya pasti jawabannya gitu. Soalnya itu juga udah diatur di undang-undang. Cuman ada hal yang lain perlu diperhatikan. Bela negara itu bisa dilakukan oleh semua warga negara, nggak hanya oleh aparat militer. Kita sebagai warga sipil juga bisa. Nah, karena saya mahasiswa dari Fakultas Hukum, dengan judul artikel yang tadi saya telah jelaskan, sini saya akan membantu dan mencerahkan serta memberikan penjelasan mengenai apa sih bagaimana mahasiswa Fakultas Hukum dalam memberikan bantuan dalam konteks bantuan hukum yang gratis untuk mencegah disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa negara. Soalnya hal itu tuh tidak sesuai dengan tujuan dari bela negara, teman-teman. Kita kan membela negara agar apa? Ya, betul. Agar salah satunya tuh banyak banget ya. Salah satunya yang perlu kita garis bawahi dan karena kita akan bahas yakni mencegah terpecah belahnya negara. Nah, kalau kita lihat dari kalimat-kalimat di internet atau di artikel buku, kan kita sering lihat baca gitu ya kayak hukum tumpul ke bawah, tumpul ke atas tapi lancip ke bawah. Itu kan kayak nyesek sih. Cuman kenyataannya ya benar juga gitu loh. Nah, cara biar itu tuh bisa teratasi gimana? Ya banyak banget kalau kita bahas, kalau kita bikin artikel beratus-ratus halaman tuh bisa. Cuman saya mau fokus di satu hal. Hal apa? Seperti judul tadi, yaitu Lembaga Bantuan Hukum. Oke? Oke, kita serius sedikit kali ini. Tadi kan saya sudah bahas apa sih bela negara itu. Nah, selanjutnya kan apa mungkin teman-teman yang perlu highlight tuh LKBH. Itu kan Lembaga Bantuan Hukum. Itu apa sih? Secara singkat teman-teman, itu udah ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Itu pemerintah negara itu harus menjamin bahwa negara harus memberikan mandat bantuan hukum kepada seluruh warga negaranya. Cuman kan ya namanya undang-undang kadang kan realitanya tuh pengaplikasinya tuh belum secara rata lurus gitu loh. Nah, oleh karena itu saya Putra Batara di sini
ingin memberikan saran, yakni warga mahasiswa Fakultas Hukum agar memberikan bantuan hukum, turun ke jalan, eh, peristiwa langsung tanpa biaya pamrih, tanpa pemenuhan biaya tambahan, dan juga jadi kita tuh nggak sekedar belajar teori, jadi kita belajar prakteknya langsung. Jadi win to win solution. Klien akan mendapatkan penyelesaian hukum, kita sebagai mahasiswa juga mendapatkan pengalaman yang tidak bisa dinilai harganya. Menarik bukan? Oke, next. Nah, mahasiswa turun ke lapangan ini tuh bukan sekedar apa ya teman-teman, bukan sekedar eh, main-main aja. Ini tuh juga sesuai dengan nilai-nilai bela negara. Kita tuh nilai bela negara ada 5 kan, tercantum di sini, kalian bisa baca nih. Nah, yang pertama tuh cocok banget sama nilai cinta tanah air. Nah, jadi kan secara nggak langsung, secara langsung kita mahasiswa kalau kita turun membantu penyelesaian masalah hukum melalui PLKKBH ini, kita kan secara tidak langsung mencintai masyarakat rakyat kita, gitu. Kita membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah atau sekedar konsultasi. Semisal ada masalah KDRT, saya harus apa, mungkin Kak, Mas, gitu. Kita akan memberikan solusi. Entah itu dari sisi psikologi, dan dari sisi yuridis hukum. Jadi kita nggak sekedar terpaku ke hukumnya aja. Seperti yang kita tahu ilmu hukum itu luas banget teman-teman. Ada ilmu psikologinya, ada ilmu kriminologinya. Jadi kita nggak terpaku banget ke undang-undang. Kita juga melihat fakta-fakta yang terjadi. Selanjutnya, itu tuh sesuai sama dengan nilai bela negara, nilai sadar berbangsa dan bernegara. Nah, kalau kita kan kalau gitu kan berarti kita kan sudah peduli nih. Nah, kita kan berarti sadar dong bahwa masyarakat kita tuh butuh gitu. Kita tuh sadar bahwa negara kita tuh adalah negara hukum dan memiliki bangsa dan negara yang utuh gitu. Jadi itu kita nggak bisa diem aja melihat apa sih yang terjadi di masyarakat kita. Lalu yang ketiga, nilai percaya Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti tercantum dalam sila kelima, ya, Pancasila, kita kan berarti kita sadar gitu bahwa seluruh rakyat Indonesia itu harus mendapatkan keadilan yang merata gitu. Nah, salah satu pengaplikasian kita sebagai mahasiswa adalah memberikan lembaga bantuan hukum ini. Keempat, rela berkorban. Nah, kita kan langsung turun nih. Kita kan pasti mengeluarkan energi-energi, tenaga-tenaga. Kita kan pasti berkorban gitu kan. Kita juga tidak mengharapkan imbalan biaya. Jadi kita sesuai dengan nilai bela negara yang keempat, ya, berkorban demi bangsa dan negara. Dan yang terakhir teman-teman, nilai kelima dalam bela negara, yaitu kemampuan awal bela negara. Jadi kita tuh nggak sekedar main teori-teori aja. Mungkin kalau orang-orang tahu mahasiswa hukum tuh ngapain sih, ngafalin pasal doang, gitu-gitu doang. No, no, no. Saya akan mengajak kalian turun ke lapangan langsung menyelesaikan masalah. Mungkin kita akan mendapatkan struggle-struggle dalam pelaksanaannya, terutama di awal, karena ya semua proses kalau di awal itu sangat terasa berat. Cuman apa salahnya mencoba? Apa salahnya kita turun? Apa salahnya kita membantu demi bangsa dan negara? Terutama in this economy, in this government right now, it's very impactful to our society. Jadi gimana? Jadi mungkin kalian bisa baca artikel saya setelah ini. Apakah kalian setuju tentang adanya implementasi ini? Dan juga kan sesuai kalau kita tidak kalau kita membiarkan hal ini terus terjadi, masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan hukum akan berkelanjutan bahwa mereka akan percaya, mereka akan timbul stigma bahwa di pikiran mereka kayak berarti negara kita tuh nggak peduli gitu loh. Nah, mungkin itu hanya satu dua orang, segelintir kelompok. Cuman kan akan tumbuh itu mengerikan teman-teman. Pertumbuhan itu akan sangat mengerikan. Nah, karena itu saya mengajak dan juga memberikan artikel ini sebagai acuan bahwa kepada seluruh mahasiswa, tidak hanya mahasiswa hukum, saya akan hanya memfokuskan kepada mahasiswa hukum, tapi saya mengajak semuanya untuk turun ke lapangan, ke masyarakat dengan bidang keilmuan masing-masing. Dan saya di sini akan memberikan info yang telah saya berikan tadi tentang mahasiswa hukum. Nah, ini memberikan bantuan lembaga hukum. Kita akan membantu konsultasi warga-warga kita yang merasa kesulitan terhadap kasus apapun, sakit yang ringan, menengah, atau yang susah. Jadi di sini tuh kita nggak hanya main teori-teori, kita langsung ke prakteknya aja. Dan juga kita selain membantu mereka, calon-calon klien dari warga negara kita juga membuka lapangan bagi kita sendiri. Mungkin akan menjadi pekerjaan kita selanjutnya, you never know. Tapi seenggaknya kita berusaha.
Jadi gimana? Kalian setuju nggak sama yang aku paparin dari tadi? Ya secara singkatnya, bela negara tuh bukan hanya menopang senjata, dan juga disintegrasi bangsa itu hal yang sangat-sangat mengerikan. Karena kehancuran suatu bangsa itu lebih banyak, lebih mengerikan bukan dari ancaman luar eksternal, tapi dari mereka sendiri internal. Dan saya di sini mengajak untuk mencegah hal itu dengan cara apa? Ya, membuat lembaga bantuan hukum. Nah, mungkin bentuknya bisa bermacam-macam, ranahnya bisa bermacam, lokasinya bisa bermacam-macam, bisa hybrid, menyesuaikan perkembangan teknologi online offline itu juga bisa, dan juga itu diisi oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum. Dan tidak menutup kemungkinan bisa berkolaborasi, mungkin dari mahasiswa psikologi dan psikologi, mungkin bila ada ranah lingkungan, bisa dari teknik lingkungan dan lain-lain. Jadi, sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan saya mendapatkan nilai yang bagus. Oke, see you. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.